Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna ilma ya arhamar rahimin. Amma ba'd, ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan taufik dari Allah kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Al-Kaba'ir karya Al-Hafidh Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, di mana kita akan membahas dosa besar yang ke-24 di buku terjemahannya di halaman 79, yaitu gemar berkata bohong. Gemar berkata bohong. Nah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Seorang muslim tentunya menginginkan keselamatan dirinya, dan keselamatan diri adalah tergantung dengan penjagaan lisannya dari berbicara yang bisa membawa kepada kebinasaan dirinya, baik di dunia maupun di akhirat. Iya. Oleh karenanya syariat kita menuntun untuk diam jikalau tidak mendapatkan kata-kata dan ucapan yang baik, karena dia khawatir akan terjerumus ke dalam perkataan yang buruk yang bisa mencelakakan dirinya, dan itu akan mempertaruhkan keselamatannya. Nah, makanya dalam hadis Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau dia diam. Iya. Dan jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang bisa menjaga lisannya. Dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, "Man yatman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Barang siapa yang menjamin untukku, dia jaga apa yang ada di antara kedua jenggotnya. Ya, maksudnya antara kumis dengan jenggotnya, yaitu lisannya. Dan apa yang ada di antara kedua kakinya, yaitu kemaluannya. Atman lahul jannah, saya jamin untuknya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam
juga ketika menuntunkan jalan keselamatan adalah dengan cara menahan lisan. Ya, dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu an, ya, ketika Nabi ditanya, "Man najah?" Apakah itu jalan keselamatan? Maka Nabi mengatakan, "Amlik alaika lisanak." Hendaknya kamu bisa menguasai lisanmu. Iya, yaitu janganlah berbicara kecuali dengan perkara yang membawa kebaikan bagimu. Iya, kecuali yang bisa membawa kebaikan bagi dirimu. Nah, maka ini menuntut seseorang yang mukallaf untuk menjaga lisannya dari seluruh perkataan-perkataan yang bisa membuat Allah Subhanahu wa taala murka atau orang lain murka kepadanya. Iya. Makanya dia perhatikan setiap ucapan-ucapannya. Dia menilai dan menimbang setiap kata-katanya. Karena jangan sampai hal tersebut akan membahayakan dirinya. Maka benarlah apa yang pernah dinasihatkan oleh Imam Syafi'i. Kata beliau, "Idza takallamta fafakkir." Apabila engkau ingin berbicara, maka berfikirlah terlebih dahulu. Iya, berfikirlah terlebih dahulu. Jika nampak ucapan tersebut adalah baik, maka berbicaralah. Tapi kalau kamu ragu atau nampak darimu itu kejelekan, maka tahanlah lisanmu. Nah, ini dari nasihat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Iya. Dan dari perkara yang diingatkan di dalam syariat ini, yang bahkan dikategorikan sebagai dosa dari dosa-dosa besar, adalah orang yang gemar berdusta, suka berbohong. Karena yang namanya dusta, kebohongan, itu tidak diterima. Baik orang yang berdusta dan berbohong itu sungguh-sungguh atau cuma bercanda. Jadi kalau bercanda saja tidak boleh, seseorang itu berdusta dalam candaannya, apalagi kalau sungguh-sungguh berdusta. Nah, ini diharamkan di dalam syariat kita. Nah, dan sangat banyak nas-nas yang menunjukkan akan besarnya kedustaan ini dan bahwa dusta ini memang termasuk dari dosa-dosa besar. Iya. Makanya di sini disebutkan dalil-dalil akan hal tersebut. Nah, ya di antaranya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang dusta dan beliau gandengkan dengan dosa kesyirikan dan durhaka kepada orang tua. Kata Nabi dalam hadis Abdurrahman bin Abi Bakrah dari bapaknya Abu Bakrah radhiyallahu an, ya, beliau bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Inginkah aku sampaikan kepada kalian akan dosa yang paling besar? Dan itu beliau ucapkan sebanyak 3 kali. Iya. Maka ketika itu para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah." Tentu ya Rasulullah. Maka Rasulullah menyebut 3 dosa besar. Al-isyraku billah, yang pertama syirik kepada Allah, wa uququl walidain, yang kedua durhaka kepada kedua orang tua, wa jalasa wa kana muttaqian faqal ala wa qauluz zur qala fama zala yuqarriruha hatta qulna laitahu sakat. Iya. Jadi yang ketiga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan
setelah syirik dan durhaka kepada kedua orang tua, beliau bersandar. Kemudian beliau duduk, lalu beliau mengatakan, ketahuilah juga diantaranya adalah perkataan palsu alias perkataan dusta. Dan beliau mengulang-ulanginya sampai kami berkata seandainya beliau berhenti. Ini maksudnya karena kasihan melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Nah, perhatikan, dusta digandengkan dengan dosa syirik dan durhaka kepada kedua orang tua. Dan tidak diragukan syirik dan durhaka sama orang tua dosa besar. Ketika dia digandengkan dengan dua dosa besar ini, menunjukkan bahwa dusta ini tergolong ke dalam dosa besar. Ini yang terkadang banyak diremehkan oleh manusia. Terkadang berdusta itu sudah menjadi hobinya. Tidak nyaman rasanya kalau tidak berdusta, tidak berbohong. Ya. Maka ini sebagai peringatan, ya, dusta ini termasuk dosa besar, bukan dosa kecil. Ya. Tapi dia dosa dari dosa-dosa besar. Nah, di antara bahaya dusta, ini bahayanya banyak sekali. Di antaranya, orang yang berdusta itu akan terhalang dari hidayah. Nah, inilah yang disebutkan oleh beliau di dalam kitabnya ini. Ya. Siapa yang punya kitab? Ada yang punya kitab? Hah? Kalau tidak salah banyak di situ kan? Ya. Coba ambil yang banyak-banyak itu, baru dibagikan. Kasihan bukunya tidak dibaca. Untuk apa dibeli baru tidak dibaca? Ya, banyak itu kan? Ya. Ada, Pak? Ada. Bukan, saya ingin semuanya dapat. Oh gitu. Kenapa tidak di bawah? Ya. Di bawah ya? Iya. Kayaknya sudah hafal semua mungkin ya. Jadi tak bawa buku lagi. Nah, jadi ya ikhwah, bawa bukunya ya. Kalau ada bukunya ya, apalagi sudah dikasih ya kan. Nah, itu orang yang belikan juga nanti mungkin mengharapkan amal jariah ya. Nah, dan kalau kita bawa buku juga bermanfaat. Halaman 79. Halaman 79. Iya. Jadi usahakan bawa bukunya. Kalau pelajaran kitab Al-Kabair, nah, buku terjemahannya di bawah. Ya. Baik. Jadi di situ kalau kita perhatikan, Al-Imam Az-Zahabi membawakan sejumlah ayat. Nah, ayat yang pertama yang beliau bawakan ini ayat yang menunjukkan bahaya dusta, yaitu apa? Akan terhalang dari hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab." Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang yang melampaui batas lagi pendusta. Nah, perhatikan. Allah tidak berikan hidayah, menunjukkan bahwa salah satu penghalang hidayah itu adalah orang yang suka dan gemar berdusta. Ini penghalang hidayah. Iya, sedangkan kita butuh dengan yang namanya hidayah. Kalau orang terhalang dari hidayah, wal iyadu billah. Nah, itu dalam surat Al-Mu'min ayat 28. Surat Al-Mu'min beda dengan surat Al-Mu'minun. Ya, ada surat Al-Mu'minun, ada surat Al-Mu'min. Surat Al-Mu'min itu nama lainnya surat Ghafir. Kalau dalam mushaf banyak ditulis dengan surat Ghafir. Nama lainnya surat Al-Mu'min. Nah, ayat 28. Iya. Jadi ayat ini jelas menunjukkan betapa bahayanya dusta karena bisa menghalangi seseorang dari hidayah. Sedangkan kita butuh hidayah. Di dunia kita butuh hidayah,
di akhirat kita butuh hidayah yang bisa menuntun kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya ucapan penghuni surga ketika masuk surga, ya, mereka mengatakan alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami untuk menempuh jalan ini, untuk bisa sampai ke surga ini. Dan kami sekali-kali tidak akan mendapatkan hidayah kalaulah hidayah itu tidak diberikan kepada kami. Kita butuh hidayah. Dan dusta penghalang hidayah. Ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian juga di antara bahaya dusta, orang yang berdusta ini pasti akan mendapatkan kecelakaan. Ya. Dalilnya juga disebut oleh Imam Az-Zahabi, ya. Dalil yang kedua, ayat yang kedua yang beliau bawakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat Az-Zariyat ayat yang ke-10. Qutilal kharrasun. Ya, dalam lanjutan ayat alladzina hum fi ghamratin sahun. Terkutuklah orang yang banyak berdusta. Coba perhatikan. Terkutuk, ya. Disebutkan kutukan bagi orang-orang yang berdusta. Nah, ini menunjukkan ancamannya tidak main-main. Ya. Dan ini menunjukkan pastinya kecelakaan dan kebinasaan bagi para pendusta. Ya. Alladzina hum fi ghamratin sahun. Ya. Yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai. Nah, ini dari akibat kedustaan yang mereka lakukan, ya, maka mereka pun terbenam atau ya tenggelam dalam kebodohan, akhirnya mereka pun lalai dengan hal tersebut. Nah, ini menunjukkan betapa bahayanya ya kedustaan. Dan laknat Allah itu ditimpakan bagi orang-orang yang berdusta. Ya, Az-Zahabi juga menyebut dalil yang ketiga surat Ali Imran ayat 61. Tsumma nabtahil fanaja'al la'natallahi 'alal kadhibin. Kemudian marilah kita bermubahalah. Nah, ini mubahalah ini sumpah saling melaknat. Karena ada istilahnya dua orang berselisih, ya. Dan masing-masing ya mengklaim dirinya yang benar. Lawan berselisihnya itu dusta. Ya. Nah, salah satu cara untuk membuktikan ya siapa yang benar di antara mereka, karena mungkin tidak ada bukti, sudah mubahalah saja, saling melaknat. Nah, ini mengerikan ya. Tapi hal tersebut ada tuntunannya dalam syariat, mubahalah. Nah, dan sebagian ulama kita pernah melakukan mubahalah ya kepada seorang pendusta ya, nabi palsu Mirza Ghulam Ahmad. Itu diajak mubahalah oleh para ulama kita, sebagian ulama kita, ya, dan dia betul-betul melakukan mubahalah. Ya, tidak lama setelah mubahalah itu, si nabi palsu ini Mirza Ghulam Ahmad itu, ya, pengikutnya Ahmadiyah, ya, itu akhirnya mati dengan sangat mengenaskan dalam kisahnya itu. Nah, itu mubahalah. Ya. Nah, disebutkan dalam ayat ini surat Ali Imran ayat 61. Kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah, lalu kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang yang berdusta. Coba. Laknat Allah ditimpakan kepada orang yang berdusta. Ini menunjukkan bahwa dusta ini bukan dosa kecil. Karena kalau sudah dosanya diancam laknat seperti ini, ya, menunjukkan pelakunya telah melakukan dosa dari dosa-dosa besar. Dosa dari dosa-dosa besar. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Iya. Kemudian Nabi SAW ketika menjelaskan bahaya dusta yang akan menggiring seseorang ke dalam neraka. Nah, di situ Al-Imam Mudzahabi menyebut
dalil dalam hadis. Innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kefajiran. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan kefajiran akan mengantarkan kepada neraka. Wala yazalur rajulu yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Dan senantiasa seorang itu berdusta hingga ia ditulis, dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Ini hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, ini jelas menunjukkan bahwa orang yang berdusta itu akan mengantarkan pelakunya kepada neraka. Dan ancaman neraka bagi pendusta ini menunjukkan bahwa pelaku kedustaan ini adalah pelaku dosa besar. Nah, dan dusta ini ternyata merupakan perangai dan sifat serta karakteristiknya orang-orang munafikin. Orang munafik suka berdusta. Bahkan itu menjadi ciri dan tanda-tandanya. Iya. Di sini boleh sebutkan hadis ayatul munafiq thalathun. Tanda atau ciri orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Jika bicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Jika berjanji dia tidak tepati. Wa idza tumina khan. Dan jika diberi amanah dia berkhianat. Nah, salah satu cirinya orang munafik, bahkan yang pertama disebut oleh Nabi, idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berbicara dia pun berdusta. Nah, lebih tegas lagi kata Nabi di hadis yang lain juga muttafaqun alaih, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Ada 4. Siapa yang 4 ini ada pada dirinya, maka dia munafik sejati. Iya. Munafik sejati. Bukan muslim sejati saja, bukan salafi sejati aja ada. Tapi munafik sejati ada juga. Munafik sejati. Nah, kemudian ditanya, "Wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha." Dan siapa yang pada dirinya ada satu tanda dari tanda-tanda kemunafikan ini, maka pada dirinya ada satu tanda dari tanda-tanda kemunafikan sampai dia meninggalkannya. Nabi sebut, idza tumina khan, jika diberi amanah dia berkhianat, wa idza haddatsa kadzab, jika berbicara dia berdusta, wa idza ahada ghadar, apabila membuat perjanjian dia tidak menepatinya, wa idza khasama fajar, dan apabila bertengkar maka dia berbuat keji di dalam pertengkarannya tersebut. Nah, ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Iya. Maka berdusta ini perkara yang besar di dalam agama kita. Tidak boleh orang berdusta. Termasuk juga tidak boleh berdusta meskipun dalam mimpi. Maksudnya apa? Dia berbicara dusta telah bermimpi padahal tidak mimpi dia. Oh, saya bermimpi tadi malam begini-begini. Padahal tidak ada mimpinya begitu. Kalau dia berbicara begitu, itu pun berdusta. Nah, di sini beliau sebutkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Man tahallama bihulmin lam yarah kullifa ayyaqida baina sya'irataini yaumal qiyamah wala yaf'al. Siapa yang mengklaim suatu mimpi yang tidak pernah dilihatnya dalam mimpinya, tapi dia klaim, dia berkata itu pernah saya mimpi begitu. Nah, maka kata Nabi, orang tersebut akan dibebankan untuk mengikatkan antara 2 helai rambut di hari kiamat. Dan dia tidak akan mampu melakukannya. Sebagai siksaan bagi dirinya. Sebagai siksaan bagi dirinya. Nah, ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Dan Nabi juga menyatakan, inna afral fira ayyuriyar rajulu ainaihi malam taraya. Sesungguhnya kedustaan yang paling dusta adalah orang yang mengklaim melihat suatu mimpi dalam matanya,
apa yang sebenarnya tidak dilihat oleh kedua matanya. Bermimpi, saya mimpi begini, padahal tidak ada mimpinya begitu. Nah ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Maka jangan pernah berdusta meskipun apa di dalam mimpi. Tidak boleh. Iya. Kemudian ikhwani fiddin, dusta itu akan membuat kita bimbang, akan membuat kita ragu, akan membuat kita tidak tenang. Itu yang diwariskan oleh kedustaan. Beda orang jujur. Kejujuran sebagai lawan dari kedustaan akan mewariskan ketenangan, akan mewariskan ketentraman hati. Ya. Maka kita tentu tidak mau hidup dalam ketidaktenangan, hidup dalam kebimbangan. Dan Nabi menyatakan, innas sidqa tuma'ninah wal kadhibu raibah. Sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kepada ketentraman, sementara dusta membuat ragu-ragu di dalam hati. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Maka jangan pernah berdusta, ya. Ketika seseorang itu berdusta, apalagi sampai mendustakan, ya, tentang agama, mendustakan perkara akhirat, hari kebangkitan, ini lebih besar lagi kecelakaannya. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin, kitabum marqum, wailu yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Iya, sekali-kali tidak. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan di dalam sijjin. Tahu enggak apa itu sijjin? Sijjin adalah kitab yang berisi catatan amal orang-orang yang durhaka. Celakalah pada hari itu orang-orang yang mendustakan, yaitu yang mendustakan hari pembalasan. Wal iyadu billah. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Maka berdusta ini dari perkara yang diingatkan di dalam agama kita, ya. Bahwa seseorang itu ketika dia berdusta dan berani untuk berdusta, ya, maka dia telah mempertaruhkan dirinya, ya, ke dalam kebinasaan, wal iyadu billah. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum, ya. Dan salah satu hukuman yang sangat mengerikan di akhirat bagi orang yang berdusta, ya, itu disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah mimpi beliau. Diriwayatkan oleh Bukhari dari hadis Samurah bin Jundub. Hadisnya panjang. Ya, disebutkan oleh Imam Ad-Dahabi di situ bahwa Nabi pernah bermimpi dan mimpinya Nabi itu hak. Mimpinya Nabi itu benar. Ya, bahwa Nabi pernah mengisahkan dirinya didatangi oleh dua orang yang membawanya melihat siksaan yang dialami oleh orang yang berbuat dosa. Nah, maka dua malaikat ini mengatakan, intalik, fantalakna. Berangkatlah, ayo berangkat. Maka kami pun berangkat. Fa'ataina ala rajulin mustalikin liqafah. Maka kami pun, ya, mendatangi seorang laki-laki yang berbaring terlentang. Ya. Wa idza akhar qaimun alaihi bikallubin min hadidin. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, ya, ketika ada orang yang berbaring seperti itu, tiba-tiba ada laki-laki lain yang sedang berdiri di dekatnya orang tersebut. Dia membawa gancu besi. Tahu gancu, ya? Bawa gancu besi. Kalubin min hadid. Wa idza huwa ya'ti ahada shiqqai wajhi fayusharsiru shidqahu ila qafahu wa min khirahu ila qafahu wa ainahu ila qafahu. Disebutkan oleh Nabi SAW, maka orang tadi dengan gancu yang dia bawa, ya, mendatangi salah satu sisi wajah orang tersebut yang berbaring tadi. Lalu
Dengan gancu tadi dia robek ujung mulutnya, ya, sampai ke tengkuknya. Sampai ke tengkuknya. Dari ujung mulutnya ini sampai ke tengkuknya dirobek dengan gancu tadi. Nah, kemudian dari hidungnya sini, ya, ditancapkan gancu, kemudian dirobek sampai ke tengkuknya lagi. Nah, kemudian dari matanya, ya, dengan gancu tadi, kemudian sampai ke tengkuknya. Coba ini mengerikan, ya kan? Iya, kita nggak bisa bayangkan bagaimana itu. Nah, ikhwani fidin a'azani Allah wa iyyakum. Siapa orang ini? Kok bisa sampai ngerinya siksaannya? Ya. Coba kalau kita bayangkan aja ya. Ada gancu, Pak. Kemudian dirobek dari mulut ini sampai ke tengkuk. Kemudian dari mana tadi? Hidung sampai ke tengkuk. Lalu dari mana tadi? Mata sampai ke tengkuk. Dipaksa ditarik sampai ke tengkuknya. Kira-kira bagaimana wajahnya nanti? Nah, Nabi dilihatkan pemandangan yang mengerikan seperti itu. Ya. Maka Nabi tanya, siapa orang-orang itu? Maka malaikat ini menjawab, Ammar rajulu alladzi ra'aitahu yusharsharu sidquhu ila qafah wa min kharuhu ila qafah wa ainuhu ila qafah. Adapun laki-laki yang kau lihat disobek tulang rahangnya, mulutnya tadi hingga ke tengkuknya, lalu dari hidungnya sampai ke tengkuknya dan dari matanya sampai ke tengkuknya, kata Nabi, fa innahu rajul yaghdu min baitihi fayakdzib al-kadzibah tablughul afaq. Itu orang yang, kata Nabi, dia keluar di pagi harinya dari rumahnya, lalu dia menyebarkan kedustaan hingga kedustaan itu sampai ke ufuk-ufuk, ya, daerah-daerah yang sangat jauh. Dia berdusta, ya, dustanya itu sampai kemana-mana. Itu orang yang mendapatkan siksaan seperti itu. Nauzubillahi min dzalik. Coba, para jamaah sekalian, kata para ulama, ya, kalau di zaman dulu orang berdusta, mungkin kedustaannya masih apa? Masih terbatas lah. Karena zaman dulu belum ada alat komunikasi, internet seperti zaman sekarang. Tapi kalau orang berdusta di zaman sekarang, kira-kira sampai enggak ke ufuk yang paling jauh sana? Sampai enggak? Oh, dengan keluasan internet sekarang, ya, ini lebih tepat hadis ini, ya, terhadap kedustaan yang terjadi di zaman sekarang, kata para ulama. Kenapa? Karena orang kalau berdusta di zaman sekarang, ya, di zaman sekarang serba internet. Apalagi kalau ada yang viral-viral, oh langsung tersebar itu. Ya, satu negara tahu, bahkan di luar negeri pun tahu. Ya. Dan kalau ternyata itu berita dusta, maka yang menanggung kedustaan itu siapa? Yang pertama kali berdusta siapa? Yang pertama kali berdusta siapa? Dan dia mendapatkan ancaman yang mengerikan ini. Siapa yang sebut ini? Nabi SAW. Hadisnya sahih, riwayat Imamul Bukhari. Riwayat Imamul Bukhari. Nah, coba ikhwani fiddin, ini ancaman yang sangat mengerikan. Nah, gak main-main, dusta ini, ya, apa namanya, dosanya, hukumannya sangat mengerikan. Maka seorang gak boleh, ya, berdusta, naam, ya, dan dia mengklaim kedustaan tersebut, ya, bahkan meskipun apa? Cuman dalam candaan. Meskipun dalam candaan. Tidak boleh orang itu bercanda dan dia berdusta. Ikhwani fiddin a'azani Allah. Bukan tidak boleh bercanda. Bercanda boleh. Nabi juga pernah bercanda dalam sejumlah hadis. Tetapi Nabi kalau bercanda, candaannya benar. Tidak salah. Seperti candaannya Nabi pada saat ada nenek-nenek tua yang datang itu. Kemudian dia minta kepada Nabi supaya apa? Didoakan dimasukkan ke dalam surga. Kata Nabi apa? Ya, innal jannata la tadkhuluhal ajus. Sesungguhnya nenek-nenek tidak ada di dalam surga. Ini kan candaan dari Nabi kan? Cuman nenek-nenek tadi akhirnya menangis. Ya. Akhirnya menangis. Sampai dikabarkan kepada Nabi, ya Rasulullah, tadi nenek-nenek tadi yang datang kepadamu dia menangis. Maka ya,
Nabi SAW memberitahukan kepada dia, akhbiruha, kabarkan kepada dia, annaha la tadakhuluha wa hiya ajuz, bahwa dia kalau masuk surga, dia tidak memasukinya dalam usia yang sudah tua, tapi nanti akan dikembalikan muda. Berdasarkan firman Allah, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abaqara uraban atraba. Nah, ini dalilnya, ya, bahwasanya sesungguhnya kami menciptakan mereka, ya, bidadari-bidadari dan termasuk para wanita, ya, yang masuk surga nanti secara langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta lagi sebaya umurnya. Ini perempuan di surga itu tidak ada nenek-nenek. Ya, nenek-nenek kita lihat cuma di dunia saja. Tapi di surga tidak ada nenek-nenek. Semuanya gadis-gadis perawan yang penuh cinta. Kata Nabi SAW. Ini bukan hanya untuk bidadari, tapi semua wanita yang bakalan masuk surga, meskipun dia meninggal dalam keadaan sudah nenek-nenek, maka nanti dikembalikan menjadi muda kembali. Laki-laki juga begitu. Tidak ada kakek-kakek di dalam surga, karena semuanya nanti akan dijadikan muda. Yang sudah jadi kakek-kakek akan muda lagi, umurnya 33 tahun, sama semua umurnya, tidak ada yang beda. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Di sini kan Nabi bercanda ya kepada apa? Wanita tua ini. Nah, tapi Nabi tidak berdusta, memang betul, tidak ada nenek-nenek di dalam surga. Nabi tidak dusta itu. Walaupun Nabi bercanda di situ. Nah, juga pernah Nabi bercanda dalam hadis Anas bin Malik. Datang seorang kepada Nabi SAW. Ya, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, ihmilni. Ya Rasulullah, ya, aku minta tumpangan kepadamu ya Rasulullah. Ya, dia minta tumpangan kepada Nabi. Maka Rasulullah menjawab candaan kepada dia, inna hamiluka ala waladinaqah. Ya, kata Nabi, saya akan memberimu tumpangan di atas seekor anak unta. Ya, saya, kata Nabi, akan memberimu tumpangan di atas seekor anak unta. Nah, laki-laki ini merasa heran. Maka dia bertanya, ya Rasulullah, ma asna'u biwaladinaqah? Ya Rasul, ya, bagaimana caranya? Mana bisa saya menaiki anak unta? Kan anak unta masih kecil, ya. Sementara orang ini minta tumpangan, ini misalnya minta kendaraan, ya. Tapi Nabi dalam hadisnya ini ingin memberikan kepada dia anak unta saja. Nah, maka orang ini bertanya, bagaimana caranya ya Rasul? Aku naiki anak unta. Anak unta masih kecil, tidak bisa menopang tubuhku. Nah, maka perhatikan sabda Nabi berikutnya. Kata Rasulullah, wahal talidul ibil illan nuk. Ya, bukankah yang melahirkan unta dewasa itu adalah anak unta juga? Ya, ini candaan kan? Ya, bukankah yang melahirkan unta dewasa itu adalah anak unta juga? Maksudnya dia juga anak unta itu, karena dia punya orang tua. Sama kita kan? Kita juga anak-anak asalnya. Ya, karena kita punya orang tua. Tidak ada dari manusia kecuali semuanya anak-anak. Ya. Yang tidak ada, yang bukan anak itu cuma Nabi Adam dan Hawa. Karena memang tidak ada bapaknya. Nah, tapi semua dari keturunan Adam dan Hawa, semuanya pasti anak-anak. Begitu juga hewan. Ya, begitu juga hewan. Maksudnya Nabi tadi apa? Ya, anak onta yang beliau maksud adalah onta dewasa. Tadinya dia anak onta, tapi sudah jadi dewasa. Nabi bercanda, ya kan? Tapi candaan Nabi apa? Benar, tidak berdusta beliau. Ini contoh ya, bahwa Nabi juga pernah bercanda. Bukan dilarang orang bercanda, itu boleh. Tapi kalau bercanda jangan berdusta, itu saja. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Makanya berdusta tidak dimaafkan, walaupun cuman bercanda. Walaupun cuman bercanda. Nah, boleh kalau bercanda benar candaannya. Nah, jangan bohong-bohong. Ya. Dan Nabi memperingatkan dari ya candaan yang dusta. Nah, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, dan hadisnya disahihkan. Baik, dalam hadis riwayat Imam Ahmad
dikatakan bahwa la yu'minul abdu, tidak beriman seorang hamba, al-imana kullahu, dengan keimanan secara keseluruhan, ya. Yani seorang tidak dikatakan beriman seluruhnya hatta yatrukal kadhib, sampai dia meninggalkan yang namanya dusta, fil muzahah wa yatrukul mira wa in kana sadiqa. Ya, sampai dia tinggalkan dusta walaupun saat bercanda. Dan sampai dia meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Coba perhatikan. Seseorang hamba tidak akan bisa mencapai keimanan yang sempurna sampai dia tinggalkan dusta walaupun cuman bercanda. Orang kan kalau sudah bercanda itu terkadang melampaui batas sampai dia berdusta. Nah, sampai dia berdusta. Ya, bercanda boleh, tapi jangan dusta. Kata Nabi, inni la amzahu wa la aqulu illa haq. Aku juga bercanda, tapi aku kalau bercanda tidak berkata kecuali yang benar. Nah, itulah yang harusnya dilakukan oleh seseorang. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Ya sama, seseorang tidak boleh ya di dalam candaan ketika ya menyampaikan kebenaran, menyampaikan khutbah, menyampaikan ceramah. Terkadang kan ada sebagian orang buat canda-candaan, tapi dia dusta. Ya. Ini diperingatkan oleh Nabi, wailun lilladzi yuhadditsu fayakdzib liyudhika bihil qaum wailun lahu thumma wailun lahu. Celakalah seorang yang berdusta, yang dia bercerita lantas berdusta supaya meramaikan suasana. Celaka dia, lalu celaka dia. Ini tepat sekali ya, diperuntukkan kepada orang yang ya suka membawa cerita-cerita palsu itu. Seperti yang kita sebutkan kemarin itu. Yang membawa cerita apa? Yang jembatan surga dan jembatan neraka itu. Nah, buat jembatan dari surga dan jembatan dari neraka. Orang ketawa, ya kan? Oh, ceritanya kayak asik gitu ya. Subhanallah. Tapi itu dusta. Nah, tidak ada riwayat seperti itu. Ya, bisa-bisanya penghuni neraka bisa buat jembatan. Ya, kalau begitu mereka bisa istirahat sebentar. Ya kan? Ini kan sebagian orang, masya Allah ya. Nah, walaupun mungkin ada pelajaran terambil dari situ, tapi yang namanya dusta tidak boleh, ikhwani fiddin. Tidak boleh berdusta. Nah, ini dari perkara-perkara yang diingatkan oleh para ulama. Sama ya, seperti kalau dahulu ya ada cerita-cerita itu yang dusta. Kalau dulu itu ya mungkin tidak ada, sudah zaman sekarang. Dulu ada majalah Bobo, gitu kan? Ya, bohong-bohongan. Nah, cerita yang suka dibacakan kepada anak kecil. Ya. Cerita kancil dan buaya. Saya tanya, itu benar atau dusta itu? Hah? Dusta kan? Oh tapi Ustaz, kan ada pelajarannya. Iya. Iya. Tapi kita sudah cukup dengan cerita-cerita yang benar, sudah banyak. Tidak perlu kita dengan cerita dusta. Ya, jangan menceritakan hal-hal, apalagi kepada anak kita. Nah, terkadang orang untuk mengantarkan orang tidur anaknya ya kan, suka dicerita-ceritakan yang cerita palsu. Padahal kita punya cerita-cerita para nabi, para rasul ya kan. Bacakan sirah nabawiyah sama anak-anak kita. Itu yang benar. Bukan cerita kancil buaya. Apa faedahnya diambil dari situ? Apalagi itu dusta. Tidak benar ya kan. Nah ini ikhwani fiddin, hati-hati. Itu pun tidak boleh yang seperti itu. Nah, karena sekali lagi yang namanya dusta tidak dibenarkan. Walaupun cuma bercanda. Walaupun cuma bercanda. Hati-hati. Nah, ini yang banyak tidak dipahami oleh sebagian manusia pada hari ini. Ya, bercanda ya dari hal-hal yang ya apalagi dalam ceramah, dalam kajian, ini lebih parah lagi. Ikhwani fiddin. Ya, orang kalau berceramah, berkhutbah, asalnya tuh serius. Ya. Boleh saja misalnya dalam ceramah itu dia sisipkan sedikit candaan, ya kan? Sebagaimana terkadang sebagian ulama, sebagian ustadz kita juga kadang begitu. Tapi bukan dijadikan sebagai seakan-akan itu tema utamanya. Ya. Suka melawak terus. Akhirnya dalam ceramah itu yang diingat orang bukan ilmunya, tapi apanya? Lawaknya, lucu-lucunya. Itu yang diingat. Kata sebagian ulama, candaan kalau dalam ceramah, dalam dakwah itu bagaikan garam dalam makanan. Bagaikan apa? Garam dalam masakan.
Ya, berarti kalau kita punya masakan, kita kasih garam, kita kasih banyak atau sedikit? Hah? Ya secukupnya ya kan? Sedikit aja ya. Tapi coba kalau kita ambil garam ya, banyak kita tumpahkan, kira-kira enak enggak makanannya itu? Enggak enak. Ya. Begitulah dalam dakwah, dalam ceramah, kalau terlalu banyak candaannya, ya enggak enak kalau seperti itu. Tapi mungkin sebagian orang suka dengan itu. Yang dicarinya lucu-lucunya. Nah, ya kenapa enggak lihat lawakan sekalian ya kan? Lebih puas dia ketawa nanti. Nah, ini ikhwani fiddin. Jadi ini dari hal yang diingatkan oleh para ulama. Apalagi terlalu banyak ketawa itu bisa mematikan hati. Kata Nabi, la tuktsirud dhahik fa inna kasratad dhahik tumitul qalbi. Jangan terlalu banyak ketawa. Karena banyak ketawa itu bisa mematikan hati. Ada orang banyak ketawa akhirnya meninggal. Anda tahu mungkin karena anunya langsung meninggal. Ada betulan cerita nyata itu. Ya, gara-gara sering ketawa akhirnya meninggal. Auzubillahi min dzalik. Bukan dilarang, sekali lagi ketawa boleh. Kita pun ketawa juga, cuman ya jangan sedih-sedih ketawa ya. Ya. Akhirnya tidak ada yang dianu kecuali ketawa saja. Iya. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Jadi ini dari apa yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Nah, maka ini dari perkara ya yang bisa kita paparkan pada kesempatan ini berkaitan dengan bahaya dusta, walaupun cuma bercanda itu tetap dilarang di dalam agama kita ya, dan berdusta itu dosa besar ya, bukan dosa kecil, maka seseorang wajib waspada darinya. Jangan ya sedikit-sedikit dia berdusta, dan ketika kita melihat anak-anak kita ada yang berdusta, tegur dia, jangan dibiarkan. Terkadang kan mungkin ada anak-anak kecil ya suka berdusta, suka bohong, ingatkan dia, tegur dia. Karena itu dosa besar. Jangan sampai dia terbiasa dengan itu. Jangan sampai dia terbiasa dengan kedustaan. Nah, wallahu taala alam bisawab. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.